não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait laporan proyek besok ini. Analisis kegagalan audit PwC dalam mendeteksi financial fraud pada perusahaan China Evergreen Group. Sebelumnya, perkenalkan, saya Betulan Dari dengan NPM 408. Saya Triwijaya Wiratama dan NPM 3. Saya Nia Amira dengan NPM 9. Materi yang pertama yaitu ada studi kasus. Di sini kasus China Evergreen Group merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang terjadi di sektor properti global. Perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan melalui pengakuan pendapatan secara prematur atas proyek properti yang belum selesai dibangun, sehingga pendapatan dan laba perusahaan tampak lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Dalam periode 2019 hingga 2020, pendapatan perusahaan dilaporkan mengalami penggelembungan hingga miliaran dolar. Dalam kasus ini, PwC sebagai auditor eksternal tetap memberikan opini wajib tanpa pengecualian atas laporan keuangan Evergreen. Padahal laporan keuangan tersebut mengandung salah satu material yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan kegagalan auditor dalam menjalankan perannya sebagai pihak independen yang bertugas memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan serta melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang kedua ada penyebab. Kegagalan audit ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu audit dinilai kurang menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi bukti audit yang diperoleh. Auditor itu terlalu mengandalkan informasi dan dokumen yang diberikan oleh manajemen tanpa melakukan pengujian yang memadai terhadap kondisi proyek yang sebenarnya. Yang kedua, hubungan jangka panjang antara PwC dan Evergreen berpotensi menimbulkan familiarity trap atau trap yang dapat mengurangi independensi auditor. Yang ketiga, prosedur audit yang dilakukan tidak cukup efektif untuk mendeteksi manipulasi pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan. Nah, akibatnya salah satu material yang terjadi dalam laporan keuangan tidak teridentifikasi dan tetap memperoleh opini audit yang baik. Kemudian ada solusi atas studi kasus. Dalam mencegah terulangnya kasus serupa, auditor perlu memperkuat penerapan skeptisisme atau sikap kritis pada auditor secara profesional dan meningkatkan kualitas prosedur audit, terutama pada akun-akun yang memiliki resiko tinggi terhadap kecurangan seperti pendapatan, aset, dan lain sebagainya. Kemudian, auditor juga harus melakukan verifikasi laporan secara langsung serta memperoleh bukti audit yang memadai sebelum memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Selain itu, independensi auditor perlu dijaga melalui penerapan rotasi auditor secara berkala guna mengurangi resiko kedekatan dengan klien. Penyusunan teknologi audit dan analisis data juga dapat membantu mendeteksi indikasi kecurangan secara efektif. Di sisi regulator, pengawasan terhadap kualitas audit perlu diperkuat melalui inspeksi dan pemberian sanksi yang tegas agar pelanggaran standar profesi auditor, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi auditor dapat tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.